Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat dimanapun ibu dan bapak guru berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nampire, Provinsi Papua Tengah. Pada video kali ini saya akan men-sharing beberapa kesimpulan dan refleksi saya pribadi terhadap pemikiran-pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah dipelajari sebelumnya. Pemaparan ini sebagai tugas koneksi antar materi pada modul 1.1 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kita bahas dari hal yang paling fundamental, yaitu asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah proses pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau hal berfaedah buat hidup anak-anak, atau istilahnya transfer pengetahuan. Sedangkan pendidikan hakikatnya sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, skop atau ruang lingkup pendidikan itu luas. Pengajaran berada dalam ruang lingkup tersebut. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa pengajaran dan pendidikan itu berjalan secara beriringan. Pengajaran dan pendidikan memberikan muatan kompetensi materi kepada anak-anak berupa pengetahuan, sekaligus dapat memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh sesuai dengan potensi, minat, dan bakat mereka masing-masing, dibalut dengan pembentukan budi pekerti yang baik sehingga mereka bisa tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Pengetahuan dan pengalaman baru yang paling saya rasakan adalah bagaimana seharusnya cara pandang kita sebagai guru terhadap diri sendiri maupun terhadap anak-anak. Cara pandang terhadap diri sendiri, menjadi guru yang menuntut, sadar bahwa anak-anak perlu diakomodasi sesuai dengan kebutuhan yang beragam, menjadi sosok pamong, mengarahkan anak dalam menemukan kemerdekaannya dalam belajarnya, menjadi guru yang merdeka mengajar, mandiri, pantang menyerah, tidak bergantung pada orang lain, namun pada kekuatan diri sendiri. Cara pandang terhadap murid, setiap anak itu unik. Setiap anak punya potensi dirinya masing-masing yang sudah ada sejak mereka lahir. Kodrat alam dan zaman, karakteristik mereka sesuai alam di mana mereka tumbuh dan zaman mereka berada. Menjadi anak yang merdeka belajar, mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Sebelum saya mempelajari pemikiran dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya masih memandang anak secara general, tidak berdasarkan kemampuan atau karakter mereka yang beraneka ragam. Karena saya mengajar di SMP, saya anggap ya karakter anak-anak semua sama di tingkat level mereka, sehingga treatment yang saya berikan pun sama. Akhirnya berimplikasi pada pembelajaran di kelas. Semua kelas selalu saya berikan pembelajaran yang sama, dengan metode yang sama, dan saya anggap itu adil tanpa melihat minat dan ketertarikan mereka. Fokus pada ketuntasan materi tanpa melihat kemampuan pemahaman anak. Anak saya anggap mampu jika sudah mencapai KKM, sehingga lebih condong pada penilaian kognitif saja. Di kelas semua terpusat pada saya, sedangkan keterlibatan anak dalam pembelajaran saya batasi. Saya tidak pernah mengajak anak untuk melakukan refleksi pembelajaran, sehingga ketuntasan tujuan pembelajaran hanya bersifat subjektif dari diri saya pribadi. Saya lebih sering meminta anak-anak untuk menghafal. Yang menghafal paling baik berarti nilainya paling bagus, sehingga setiap selesai asesmen sumatif saya merasa gagal dengan nilai anak-anak yang tidak tuntas. Setelah saya mempelajari pemikiran dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya merefleksikan diri. Ternyata mindset dan tindakan saya kepada murid selama ini tidak tepat. Seharusnya saya memandang murid di tingkat individual, berdasarkan kemampuan atau karakter mereka yang beraneka ragam, sehingga perlakuan yang saya berikan harus disesuaikan. Pada pembelajaran di kelas, misalnya, seharusnya berikan pembelajaran sesuai dengan minat atau ketertarikan mereka, dan lebih banyak variasi dalam mengemas pembelajaran. Mengajar dengan lebih fokus melihat kemampuan pemahaman anak, atau istilahnya teaching at the right level, bukan sekedar mengejar ketuntasan materi yang tidak sejalan dengan keberhasilan pemahaman murid. Ketercapaian murid seharusnya bukan sekedar mencapai KKM, namun lebih holistik bagaimana karakter dan keterampilan mereka juga dibentuk. Pembelajaran seharusnya student center, murid sebagai subjek pembelajaran bukan objek semata. Dalam hal ini murid diberikan kebebasan dalam berpendapat, ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, dan bisa berekspresi dalam pembelajaran. Contoh, mengerjakan tugas yang bentuknya sesuai dengan ketertarikan mereka. Pembelajaran harus sering melakukan refleksi dengan cara berikan banyak asesmen formatif dalam proses pembelajaran.
Untuk sedini mungkin melihat sejauh mana tingkat pemahaman murid. Berikan kesempatan pada murid untuk memberikan umpan balik kepada guru sehingga bisa menjadi bahan evaluasi tidak hanya untuk murid tapi untuk guru dalam peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya. Mengemas pembelajaran dan asesmen yang tidak hanya menuntut mereka menghafal namun lebih komprehensif lagi dengan melatih mereka bernalar, berkolaborasi dan berkreasi sehingga bahan untuk asesmen sumatif tidak hanya monoton sekedar mengerjakan soal atau tes tapi lebih bervariasi. Hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, membuat dan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan variasi metode pembelajaran dengan cara pandang yang terdiferensiasi. Mengintegrasikan skill atau keterampilan abad 21, diharapkan anak-anak mampu berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Menjadi guru yang bukan sekedar menuntut anak, tapi mau untuk menuntun anak dengan menjadi figur teladan, menginspirasi baik tutur kata maupun perilaku, sehingga mereka dapat menumbuhkan potensi terbaik dalam dirinya. Menjadi guru yang open-minded terhadap perkembangan global, namun tidak lupa menyelaraskan dengan kekuatan sosio-kultur budaya daerah murid berada sebagai jembatan dalam menebalkan kodrat murid. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.